wastafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdu utawi sekabianing puji lillahi iku tetep kagunganipun Gusti Allah wa kafa lan Gusti Allah zat kang maha paring nyukupi. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Wassalamun utawi keselamatan ala ibadihi iku muga tetep ing atase kawulanipun Gusti Allah alladzi yo iku kawula istofa kawula ingkang dipilih dadi nabi. Utawi keselamatan muga tetep ing atase kawula ingkang dipilih dadi nabi yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi-mugi nambahi rahmat keutamaan panjenengan ala sayyidina ing atase majikan ingsun ing atase bendoro ingsun Muhammadin ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain yo sakabehane keluargane sahabate umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang mulia, saya ucapkan selamat datang dalam video saya yang mana insyaallah saya berniat kita ini sama-sama belajar ya. Semoga dengan belajar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, kepahaman sehingga kita bisa mudah untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya umat Islam ini mengikuti Rasulullah SAW adalah mutlak wajib mengikuti Rasulullah SAW, ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, kata Rasulullah. Man utawi sapa wong lamun ahya sunnati iku nguripaken sunnati ing sunnah ingsun faqad ahabani, mongko dheweke iki temen-temen demen marang ingsun. Sapa sing nguripaken sunnah ingsun iku wong demen marang ingsun. Waman ahabani lan utawi sapa wong lamun waman lan utawi sapa wong lamun ahabani iku demen marang ingsun kanat mai fil jannah, kanat moko ana wong iku mai ing dalam sartane ingsun fil jannah ing dalam swarga. Lan sapa sing demen marang sunahku ning swarga bakal bareng marang aku, jari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hidupkan sunnah adalah hal yang wajib. Apakah sunnah itu sendiri? Kata ulama, yang dinamakan sunnah adalah ma'udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma iku perkara udhifa kang den sandaraken ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kaulin au fi'lin au takririn. Min kaulin yo rupane saking ucapan, au takrir au fi'lin utawi perbuatan, au takririn utawi ketetapan Rasulullah SAW. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik dari ucapan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW, itulah yang dinamakan sunnah. Jadi apa yang ditetapkan Rasulullah, ada apa yang diperbuat Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Maka saudaraku, di dalam kehidupan kita 24 jam wajib ikut sunnah Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak hidup di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka hidupnya akan banyak yang sia-sia. Semua amalnya banyak yang sia-sia. Kenapa? Karena dengan mengamalkan sunnah, sesuatu perkara yang kelihatannya bukan perkara agama, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kelihatannya bukan nilai ibadah, tapi ada sunnah-sunnah Rasulullah di situ, maka bernilai ibadah. Misalnya tidur ibadah. Kalau dalam tidur itu ada cara-cara Rasulullah. Makan akan menjadi ibadah kalau dalam makan itu ada cara-cara Rasulullah. Keluar masuk rumah, keluar masuk WC, keluar masuk masjid. Jadi ulama mengatakan ada 5 perkara
yang mana dalam 5 perkara ini kita hidupkan sunnah Rasulullah, maka kita akan hampir semua waktu kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidur. Tidur ini setiap manusia rata-rata membutuhkan waktu 8 jam. Kalau 8 jam di dalam sehari itu berarti sepertiga hari. Sehari 24 jam, 8 jamnya itu sepertiga hari. Kalau umur saudaraku ini misalkan berumur 60 tahun, maka sepertiganya 60 tahun adalah 20 tahun. 20 tahun digunakan untuk tidur. Nah, kalau tidurnya ini tidak ada sunnah-sunnah Rasulullah, tidak pakai adab, tidak pakai cara Rasulullah, maka tidurnya ini akan sia-sia. Tidak ada nilainya. Seperti saya tidurnya kucing, tidurnya ayam, tidurnya kambing, nggak ada nilainya. Tapi kalau kita tidur, baca doa, sebelum kita tidur bikin amalan, lalu tidurnya bagaimana cara Rasulullah tidur, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 perkara ini, yang pertama tidur, yang kedua adalah makan. Makan ini dalam sehari kita mungkin 3 kali, sekali makan 10 menit, bisa 30 menit. Lalu keluar masuk rumah. Nah, kita pergi dari rumah, kita masuk ke rumah, hidup kita ini hampir separuhnya atau lebih berada di dalam rumah. Kalau kita masuk ke dalam rumahnya saja tidak pakai sunnah, nah, apa nilainya? Nggak ada bedanya dengan kucing masuk rumah, kambing masuk rumah. Lalu keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, sehari kita 5 kali ke masjid, masuknya keluarnya harus hidupkan sunnah. Yang ketiga ada keluar masuk kamar mandi, kita sehari berapa kali keluar kamar mandi. Makan, tidur, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk WC. 5 perkara ini andaikan kita selalu isi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka akan hampir semua waktu kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia, jadi dalam kehidupan ini wajib diri kita yang menyandarkan semua perilaku kita ini kepada Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah itu adalah perkara yang besar. Menghidupkan sunnah itu bukan perkara kecil. Menghidupkan sunnah adalah perkara yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang menghidupkan sunnah. Kata Rasulullah, di surga akan bersamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum lamun ono sira kabeh iku demen marang Gusti Allah, fattabi'uni, mongko sira kabeh melu marang ingsun, iku caraku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Rasul. Ini langsung dari Allah redaksinya. Yen sira melu aku, melu caraku, ikut sunahku, yuhibbukumullah, mongko Gusti Allah demen marang sira, wa yaghfir lakum dzunubakum, lan ngampura marang sira dosa-dosa sira. Orang hidupkan sunnah, nah, ini sunnah, ini tutup kepala sunnah, pakaian sunnah, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah keluar masuk rumah, keluar sunnah masjid, sunnah kamar mandi. Hidupkan sunnah, Allah senang dan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, mungkin di kesempatan yang lain akan saya jelaskan panjang lebar tentang satu-satu, bagaimana keluar masuk rumah sunnahnya, bagaimana makan sunnahnya, bagaimana keluar masuk WC, bagaimana keluar masuk masjid, bagaimana sunnah tidur. Satu persatu akan lebih terperinci. Ini mungkin hanya sebagai gambaran saja bahwa semua waktu kita harus ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, lan ora ndadekaken ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun, kejaba supaya ibadah marang ingsun.
Aku ki ora ndedekke jin, aku ki ora ndedekke manusa kecuali untuk ibadah kepadaku. Paham maksudnya? Jadi jin lan manusa didedek iki bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana semua waktunya ini bernilai ibadah. Hidupkan sunnah di dalam waktu-waktu kita. Tidur, makan, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk WC. Hidupkan sunnah, maka seluruh waktu kita ini akan bernilai ibadah. Karena ini adalah kehendak Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi kecuali untuk ibadah saja, tidak untuk makan, tidak untuk tidur, tidak untuk main, tidak untuk kerja, tidak untuk yang lain. Bukan, manusia itu diciptakan untuk ibadah. Tapi kan manusia butuh istirahat, butuh tidur, butuh kerja, butuh macam-macam. Nah, bagaimana semua bernilai ibadah, kerja juga harus ada sunnah-sunnahnya. Ketika berangkat kerja, hidupkan sunnah. Baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah dan lain-lain. Lalu di rumah bagaimana hidupkan sunnah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kita makan, antara orang makan yang menghidupkan sunnah, orang makan asal makan saja. Orang makan hidupkan sunnah, maka makannya bernilai ibadah. Orang makan asal makan saja, tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang tidur hidupkan sunnah, hidupkan adab tidur, cara agama di dalam tidur, maka tidurnya bernilai ibadah. Orang tidur asal tidur saja, tidak ada nilainya. Seperti tidurnya kucing, seperti tidurnya kambing, seperti tidurnya anjing, tidak ada nilainya. Maka nanti akan sia-sia. Banyak yang sia-sia dari kehidupannya selama 60 tahun, mungkin 70 tahun dari hidupnya, banyak yang sia-sia. Makanya hidupkan sunnah dalam kehidupan kita mulai hari ini. 24 jam, cara makan kita, tidur kita, keluar masuk rumah kita, cara masuk ke masjid, cara masuk ke dalam WC, kita berangkat kerja, hidupkan sunnah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman yang sedikit ini. Saya ini fakir, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya kepahaman apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita kepahaman sehingga kita mudah untuk mengamalkan. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.